Ya kalau kita nggak mulai on time bukan apa-apa, nanti yang nomor satu adalah kasihan yang datang lebih awal. Ya kan kita bela-bela orang yang datang belakangan, terus yang datang lebih awal, sudah berjuang lebih awal, terus kita sia-siakan. Nah itu saya nggak suka gitu. Saya kasihan orang itu gitu ya. Satu, yang kedua, kalau kita mulai molor-molor, nanti kebiasaannya molor terus gitu. Jadi kita mulai aja, apapun yang, berapapun orang yang ada, kita mulai saja ya. Nah siang hari ini, saya sebenarnya ditodong nih. Saya sebenarnya ditodong nih Bapak Ibu, sama upline Anda, Pak Beni. Nah ya, saya ditodong sama Pak Beni untuk menjelaskan materi ini. Jadi ini materi, jadi cuma 2 malam nih saya kerjain gitu. Tadi malam sampai jam 2:30 saya memfinalisasi materi ini. Tapi nggak apa-apa, saya anggap ini penting. Makanya ini perlu disampaikan. Ya bagaimana sih caranya kita mendapatkan dan mempertahankan pelanggan? Ya, ini nanti akan dijelaskan. Ya, tapi saya mau jelaskan ini dulu nih. Nggak ada pointer ya, tapi nggak apa-apa, saya pakai ini aja. Kita harus tahu dulu nih, Bapak Ibu, dasarnya MLM itu ini. Ya, 1000 kali 1. Hasilnya berapa? 1000 ya. Tapi bukan ini. 1 kali 1000. Hasilnya berapa? 1000 juga. Nah, tapi kenapa yang ini bukan yang ini gitu? Nah, ini kita harus tahu dulu. Ini dasarnya bisnis MLM. Dasarnya bisnis MLM itu jaringan. Nah, jaringan itu gini. 1 kali 1000 tidak sama dengan 1000 kali 1. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya gini nih. 1000 orang, maksudnya banyak orang jualan sedikit. Jualan satu, bukan satu ya, sedikit. Oke. Beda dengan sedikit orang, satu ini mewakili sedikit orang jualan banyak. Nah, yang benar adalah yang ini. Banyak orang masing-masing menjual sedikit. Kalau sedikit orang atau satu orang masing-masing menjual banyak, itu kurang tepat. Contohnya gini, kalau satu orang ini sakit nih, Bapak Ibu, satu orang ini sakit. Ya, satu orang ini sakit, terima kasih Bu Lisa. Kalau seandainya satu orang ini sakit, apa yang terjadi, Pak? 0 kan? Apapun yang dikalikan 0 jadi 0. Nah, oke. Nah, sementara kalau 1000 orang ini, anggaplah 100 orang sakit. Masih ada berapa? 900. Kalau masing-masing menjual 1, berarti masih ada 900 penjualan hari itu. Gitu. Nah, jadi Bapak Ibu harus paham dulu bahwa yang lebih penting, bukan berarti ini tidak penting, ini penting. Tapi yang lebih penting adalah kita membangun jaringan. Nah, jaringan kita masing-masing menjual sedikit. Dengan kita masing-masing pakai sendiri saja, itu sudah menaikkan omset. Jadi kekuatan kita ada di 1000 kali 1, bukan 1 kali 1000. Itu harus dipahami dulu dari awal, ya. Dasarnya dulu nih harus tahu. Oke, saya lanjut ya. Udah paham ya Bapak Ibu ya? Nanti saya share di grup. Oke. Nah, membangun bisnis yang sukses bukan hanya sekedar mendapatkan konsumen baru. Ya, pelanggan baru penting, tapi bukan itu. Yang lebih penting adalah bagaimana caranya kita mempertahankan, pretensi itu mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Ya, pelanggan sudah ada itu bagaimana kita mempertahankannya. Nanti saya akan ceritakan bagaimana caranya. Kenapa? Karena kenapa kita perlu mempertahankan pelanggan yang sudah ada? Karena gini nih Bapak Ibu, mempertahankan pelanggan yang sudah ada, 5% aja kita pertahankan, itu tingkat penjualan kita bisa naik 25-95%. Ini hasil penelitian ya, bukan hasil rekayasa saya pribadi. Enggak, ini hasil penelitian yang saya baca dan ini saya tuangkan di sini gitu. Ya, dengan kita bisa menekan tingkat orang mundur sebesar 5% saja, kenaikan omset kita bisa sampai 95%. Oke, itu nomor 1. Yang nomor 2, biaya. Setiap kali kita mengakuisisi, setiap kali kita menjoinkan orang, itu pasti ada biaya kan. Entah kita ketemu di kafe atau dimanapun gitu kan. Nah, biaya akuisisi pelanggan baru itu pasti jauh lebih mahal dibandingkan biaya mempertahankan pelanggan lama. Kalau pelanggan lama kan kita tinggal telepon aja, ada pesanan lagi gitu kan. Jauh lebih murah gitu Bapak Ibu. Makanya kita juga perlu mempertahankan pelanggan kita. Nah, kabar baiknya di bisnis ini Bapak Ibu, kita nggak perlu punya pelanggan banyak-banyak. Antara 10 sampai 20 saja cukup. Ya, bahkan nggak sampai 20 kok, 10 kalau kita maintain dengan benar itu sudah cukup seumur hidup kita. Yang paling penting bukan pelanggannya, yang paling penting kita buka jaringannya gitu. Ya, itu.
Oke, tapi siang hari ini, Bapak Ibu, saya nggak mau bicara yang 1.000. Ya, saya nggak mau bicara yang 1.000. Nanti ada materi sendiri untuk bicara yang 1.000. Bagaimana cara kita merekrut orang yang banyak, buka cabang yang banyak. Yang mau saya bicarakan adalah bagaimana caranya menjual lebih banyak ke pelanggan kita. Ya, walaupun ini bukan prinsip dasarnya, tapi kan menarik nggak? Menarik nggak Bapak Ibu? Saya tanya ya. Kalau 1.000 orang jual 1, sama 1.000 orang jual 2, menarik mana, Bu? Lebih enak mana? 1.000 orang jual 1 atau 1.000 orang jual 2? Jual 2. Kalau 1.000 orang jual 5? Lebih enak lagi kan? Nah itu yang saya bicarakan, menaikkan angka ininya nih siang hari ini. Materinya menaikkan angka ini, bukan menaikkan angka ini. Menaikkan angka ini nanti ada materi khusus lagi, cara ngerekrut orang ya. Saya mau bicara menaikkan angka ininya dari 1 menjadi lebih banyak. Oke? Nah ini saya bagi 2, mendapatkan pelanggan baru ya, sama mempertahankan pelanggan lama. Oke? Nah tapi gini Bapak Ibu, sebelum saya mulai masuk ke materinya, saya sekali lagi kasih dasarnya. Bisnis ini nih bisnis kepemimpinan. Bisnis yang didorong oleh adanya kepemimpinan. Nah, pemimpin itu selalu lead by example. Pemimpin itu selalu memberikan contoh. Dia nggak teori aja gitu. Dia sendiri juga memberikan contoh. Contoh nih, saya misalnya mau minta Bu Yul untuk jualan. Bu, jualan 1 box sebulan, tapi saya tidak lakukan. Bohong besar saya. Nggak bisa gitu. Kalau saya mau mengajarkan Bapak dan Ibu berjualan 1 box sebulan, saya sudah lakukan lebih dulu di luar sana. Baru saya menceritakan apa yang saya lakukan gitu. Saya nggak bisa mengajarkan apa yang saya tidak lakukan. Ya, karena saya pemimpin. Nah, pemimpin itu selalu dengan contoh, dengan example. Apalagi, ya, leadership itu, bisnis ini adalah leadership driven business. Bisnis yang didorong oleh adanya kepemimpinan. Kalau pemimpinnya nggak ada, nggak kedorong dia. Grupnya Bapak dan Ibu nanti ini nggak berkembang kalau nggak ada kepemimpinannya Bapak dan Ibu. Nah, makanya ada skills lagi nanti yang harus Bapak dan Ibu kuasai, itu adalah skills kepemimpinan. Tapi itu sekali lagi itu pelajaran yang lain. Saya cuma mau kasih contoh bahwa grup kita punya grup banyak nih. Ya, kita punya grup banyak nih. Ini di bawah banyak sekali. Gitu. Tapi kalau di atas ini nggak ada contoh, nggak ada pendorongnya, nggak ada yang ngedorong, gitu, nggak ada kasih contoh. Ini semua ikut, ini nggak jualan nih. Yang lain nggak jualan juga, gitu. Akhirnya rontok juga. Ini nggak ngerekrut orang nih. Akhirnya yang lain nggak ngerekrut orang juga gitu. Karena semuanya ngelihat ke sini nih. Ya, jadi Bapak dan Ibu nanti jadi pemimpin juga. Bapak dan Ibu kan sekarang jadi downline. Tapi kan juga suatu saat nanti jadi upline juga kan. Ya, sekarang jadi pengikut, tapi suatu saat nanti kan jadi pemimpin juga kan. Nah, pada saat kita jadi pemimpin, ini kita sudah lakukan dulu apa yang kita tahu, baru kita bisa ajarkan. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, sekarang saya baru mulai mau masuk ke materinya. Pertanyaannya mulai dari mana? Oke Pak, saya mau mulai nih, mulainya dari mana? Nah, mulainya Bapak Ibu dari sini dulu. Jadi 100% pemakai dulu. Ya, saya nggak bisa jualan ke orang nih kalau saya nggak pakai. Benar nggak Pak Bu? Saya nggak bisa jualan ke orang, saya nggak bisa cerita ke Ibu untuk jualan ke orang kalau saya belum jualan ke orang. Nah, saya nggak bisa jualan ke orang kalau saya belum pakai. Semuanya mulai dari diri kita sendiri. Ya, kenapa? Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Karena kita adalah owner, kita adalah pemilik. Jadi bisnis FHI ini punya Yaumil kerjasama dengan FHI. Bisnis FHI ini punya Ibu Yul kerjasama dengan FHI. Punya Pak Bobi kerjasama dengan FHI. Ini semua bisnis kita masing-masing. Kebetulan aja saya masuk lebih dulu. Kebetulan aja saya di atas. Tapi saya bukan atasan. Saya konsultan bisnisnya Bapak dan Ibu. Jadi saya nggak berhak marah sama Bapak dan Ibu. Saya cuma bisa membimbing. Ya, tentunya yang mau dibimbing. Kalau nggak mau dibimbing, saya nggak bisa bimbing gitu kan. Karena pilihan saya juga banyak gitu ya. Tapi yang pasti, kita adalah pemilik dari bisnis ini. Makanya kita harus pakai. Lucu, saya kasih gambaran ya. Misalkan Ibu Yul nih, punya rumahnya deketan nggak bertiga? Oh, Ibu Yul sama Ibu Andri sama Ibu Ning dekat, sama Pak Bobi dekat. Oke, berdekatan nih. Bu Ning punya warung beras, isinya jualan beras. Ya, Bu Andri juga punya warung beras, rumahnya berdekatan. Tapi setiap kali Ibu Ning mau makan beras, mau masak beras, belinya dari warungnya Ibu Andri. Kira-kira ada nggak yang beli beras ke warungnya Bu Ning? Kalau setiap hari Ibu Ning kalau mau makan beras, belinya ke warung sebelah. Ada nggak yang mau beli berasnya di Bu Ning? Nggak ada. Pemiliknya aja nggak mau pakai. Dia selalu beli ke tetangganya. Ibu Ning jualan beras, tapi belinya ke Bu Andri. Nggak ada yang mau beli ke warung berasnya Bu Ning. Karena orang nanya kan. Nah sama gitu juga Bapak Ibu. Kalau kita bicara Flavano,
terus kita sendiri nggak pakai Flavano, kira-kira lucu nggak? Bullshit gitu ya Pak ya, saya bohong besar gitu, ya kan? Oke, jadi pakai dulu karena kita pemiliknya. Itu alasan pertama. Alasan kedua kenapa? Karena kita perlu merasakan khasiatnya juga. Memang bagus kalau kita cerita pengalaman orang bagus, tapi akanlah alangkah jauh lebih bagus kalau kita juga punya pengalaman pribadi, benar nggak? Ya kan, ceritakan juga pengalaman kita. Nah, bagaimana kita bisa menceritakan pengalaman kita kalau kita sendiri nggak pernah pakai? Ya kan, lucu nanti ditanya orang, coklat lu manis nggak? Manis banget coklat saya, gitu. Ternyata kan bohong, kita kan nggak pernah pakai, ternyata pahit kan gitu. Ketahuan kita bohongnya karena kita nggak pernah pakai gitu, kita nggak tahu khasiatnya. Warnanya apa? Warnanya agak-agak orange sedikit. Padahal kan coklat warnanya gitu kan. Tapi karena nggak pernah pakai ya nggak tahu gitu Bapak Ibu. Jadi pakai ya biar kita tahu khasiatnya. Ini alasan kedua. Kenapa lagi alasan ketiga? Karena kita perlu menjadi contoh. Tadi ingat ini Bapak Ibu, leader. Kalau kita nggak kasih contoh, orang di bawah kita nggak akan ngikutin. Jadi kita nggak bisa maksa mereka nih pakai ya Pak. Kita sendiri nggak pernah pakai, nggak bisa. Itu bohong besar, oke? Ya. Nah, yang terakhir yang keempat, kenapa kita perlu pakai jadi 100% pemakai? Karena ini. Ya, karena kita perlu juga keuntungan eceran. Bener nggak? Keuntungan eceran kan keuntungan yang langsung kita dapatkan saat itu juga. Untuk apa itu? Untuk operasional kita. Gitu. Member baru kita nih, di lapangan belum punya uang dia buat operasional. Dari mana dia dapatnya? Dari sini. Ya, salah satunya dari sini. Satu-satunya lagi dari apa? Dari pensponsoran. Oke, karena bonusnya FAI kan enak. Harian, jadi tiap hari kita dapat. Kalau dulu saya sama Bu Lisa yang bulanan, nunggu sebulan dulu baru dapat, itu sedih banget. Ya kalau ini satu hari dapat itu. Tapi jauh lebih cepat lagi kalau kita bisa berhasil jualan. Ya, saat itu juga kita dapat. Jadi kita perlu keuntungan eceran. Nah, ini saya mau kasih gambaran sedikit aja keuntungan eceran ya. Seandainya nih, ini angka yang saya buat ini tidak terlalu sulit lah. Kalau cuma jual 2 box per minggu itu tidak terlalu sulit. Ya, 2 box per minggu. Sulit nggak? Nggak, kan cuma 450.000. Nggak sulit Pak, gimana nggak sulitnya? Kalau kita setiap hari presentasi 1 atau 2, insya Allah kejual. Kalau cuma 2 box seminggu. Kalau kita presentasi 1 sehari, ada berapa berarti sebulan, seminggu? 7 kali kan? Masa 7 kali nggak kejual 2 sih? Apalagi kalau kita presentasinya 2 kali atau 3 kali sehari. Bisa 14-21 kali presentasi seminggu, masa 2 nggak kejual? Kejual Bapak Ibu. Selama kita mau presentasi rutin setiap hari, lakukan setiap hari. Bisnis itu dilakukannya setiap hari ya. Jangan kita bisnis terus lakukannya seminggu sekali aja deh, gitu. Sebulan sekali nggak jalan bisnisnya. Bapak Ibu buka toko beras tadi, warung beras, terus setiap hari tutup. Kira-kira ada yang beli nggak? Nggak ada kan? Orang mau datang ke toko beras yang tiap hari buka gitu. Kita buka salon, tiap hari buka. Orang datang ke salon kita. Lah kita buka salon terus bukanya cuma hari Sabtu, hari Minggu, orang nggak datang. Gitu, ya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi bisnis itu harus dikerjakan setiap hari. Nah, kalau 2 saja seminggu, kalau dikerjakan setiap hari, insya Allah gampang ini. Kita hitung ya, keuntungan per box 100.000 kan? Berarti kalau 2 kali seminggu, 2 box seminggu 200.000. Sebulan ada berapa? 800. Udah lumayan nggak? Lumayan. Memang belum cukup, tapi udah lumayan kan? Gitu. Ya saya yakin pengeluaran Bapak dan Ibu jauh lebih besar dari ini, tapi udah lumayan lah dapat 800.000 ini kan? Ya. Nih, sekarang kita lihat. Ini yang dahsyat ya. Seandainya nih hanya 2 ya, kita berbicara 2 saja. Lalu ini bicaranya bulanan aja deh, bulanan. Kita lihat bonus pairing bulanannya nih. Kalau kita punya 10 orang aja dalam grup, berarti sudah ada berapa tuh? 80 box yang kejual di bulan itu. Ya, kalau kita cuma punya 10 orang masing-masing jualan 8 sebulan kan, 2 seminggu berarti 8 sebulan kan. Berarti sebulan sudah ada 80 box yang terjual di grupnya Bapak dan Ibu. Kalau kita bagi 2 ya, bagi 2 dikali 21 CV, berarti di salah satu kaki kita nih ada 840 CV. Ya, ini bagi 2 berapa? 40 kan? 40 kali 21 840. 840 CV total nih di satu grup. 840 dikali persentase pairing kita, anggaplah platinum 1,6. Lumayan nggak? Ditambah 800.000 berapa? 2,4. Lumayan nggak Bapak Ibu sebulan dapat 2,4? Lumayan ya, itu kalau 10. Kalau 10 ini berkembang terus jadi 100. Jadi 16 juta udah. Tambah 800.000, 17,1. Kalau ini berkembang lagi jadi 200, 32 juta udah. Sebulan. Kalau berkembang lagi jadi 1.000, 163 juta.
Nanti ini diajarinya di sini nih, ngembangin jaringannya. Ya, saya lagi bicara ini nih. Kalau kita jualan 2 seminggu aja, mudah, insya Allah mudah. Selama kita lakukan setiap hari. Oke? Nah, saya lanjut ya. Jadi semuanya, kesimpulannya adalah semuanya berawal dari diri kita sendiri dulu. Kita yang melakukan ini. Kita harus tahu dulu kenapa kita perlu meningkatkan penjualan. Bermula dari 100% pemakai. Ya, karena kita perlu uang ecerannya, kita perlu kasih contoh, kita perlu tahu khasiatnya, dan kita adalah pemilik dari bisnis ini. Oke? Itu alasannya ya Bapak Ibu ya. Nah sekarang, mendapatkan pelanggan baru. Saya baru masuk nih materinya, mendapatkan pelanggan baru. 3 poin yang harus diperhatikan ya untuk mendapatkan pelanggan baru. Nomor 1, bekali diri dulu dengan pengetahuan. Ya, pengetahuan minimalis aja lah, nggak usah pengetahuan yang gede-gede banget, yang banyak banget, nggak perlu. Pengetahuan minimalis aja dulu mengenai produk. Minimal kita tahu produknya apa fungsinya. Bener nggak? Jangan pas ditanya juga nggak ngerti sama sekali, nggak gitu juga. Minimal kita ngerti lah. Kalau saya sih yang penting gini, yang penting flavanol itu bukan obat. Ya, flavanol itu adalah produk yang bisa membantu kinerja obat, yang bisa membantu obat kerjanya lebih efektif. Caranya bagaimana? Dia membuat pembuluh darah kita jadi elastis. Pada saat dia elastis, dia jadi membuat darah alirannya jadi lebih lancar. Nah, pada saat darah lancar, nutrisi lancar, darah lancar, oksigen lancar, obat pun lancar. Nah, itulah yang membuat kerja obat jadi efektif. Minimal itu kita ngerti. Ya, minimal gini juga, Pak, Bu, produk ini yang tidak butuh hanya 2 orang. Selebihnya seluruh dunia orang butuh ini. Apa itu? Siapa tuh yang 2 orang yang tidak butuh produk ini? Orang yang nggak punya pembuluh darah. Nggak ada, Pak. saya lagi tanya, boleh dong, Pak? Boleh, silakan, Pak. Yang membantu obat, maksudnya obat kimikal atau obat apa? Obat-obatan dokter. Ini kan sifatnya membantu. Membantu. Betul. Kan Bapak ada orang nih sakit jantung misalnya, dia pergi ke dokter. Soalnya diri sendiri, Pak, kalau memang konsumsi ini saya harapkan kan lancar. Dapat menyembuhkan dirinya sendiri. Iya benar, benar. Jadi gini, Pak. Nggak perlu obat kimia. Enggak gitu, enggak gitu. Ini ajarannya yang diajarkan oleh Dokter Winda. Jadi gini, tidak ada, kita bicara orang sakit ya. Kalau orang sehat minum ini hanya untuk menjaga kesehatan kan. Tapi kalau orang sakit, dia nggak boleh, nggak ada penyembuhan dengan obat tunggal, nggak ada. Semuanya pasti gabungan. Saya kasih contoh. Ini contoh dari Dokter Winda. Orang sakit jantung. Kita jangan berani-beraninya mengatakan ke orang itu, Pak, berhentikan aja obat jantungnya. Minum aja ini, nggak boleh. Pak. Dikombinasi. Nah, biar obat jantungnya itu kerjanya optimal, diminumin dulu 1 jam sebelumnya atau 2 jam sebelumnya flavanol. Sehingga obat jantungnya sejam kemudian diminum, itu jadi lancar masuk ke jantung. Nah, kapan diberhentikan? Pada saat dokter sudah menyatakan dia sudah sehat secara klinis, jantungnya sehat. Baru obat-obatan jantungnya dihentikan, flavanolnya diterusin gitu. Nah, hal itu kita harus paham. Minimal lah, pengetahuan itu kita harus tahu. Ya, seperti tadi juga saya katakan, di bisnis ini, di produk ini hanya 2 tipe orang yang nggak butuh. 1 orang yang nggak punya pembuluh darah. Kan? Yang kedua, kebetulan yang kedua orangnya udah meninggal, jadi kita nggak usah bahas. Ya. Jadi semuanya butuh produk ini, karena hampir semua penyakit berkaitan sama pembuluh darah. Ya, kita harus bekali diri kita dulu nih, dengan pengetahuan minimal. Nah, itu aja cukup kok. Saya ngocehnya cuma itu aja. Dari dulu ngoceh saya cuma itu aja. Di setiap prospek ngocehnya cuma itu aja. Saya nggak berusaha jadi dokter. Silakan. Kayaknya mau nanya. Ini contohnya itu saya, Pak. Saya ponis stop, Pak Dokter. Saya ekstrim, Pak. Orangnya dalam arti setting mind saya itu obat dokter racun. Betul. Ya, jadi karena dia sakit parahnya, gejala stroke dan herpes, bukan main-main, Pak. Saya tetap ini aja saya konsumsi. Sehat. Alhamdulillah. Ya, gini Pak, itu kan tidak berlaku ke semua orang. Berlaku ke ibu iya, ke bapak iya. Semua orang belum tentu, jadi jangan. Gini, obat itu bener racun, saya setuju. Tapi gini Bapak Ibu, saya lurusin definisinya ya. Obat itu racun di dosis yang tertentu. Kalau dosisnya masih tertentu, itu masih belum racun. Ya, kalau dia kasih, misalnya gini, jantung dosisnya sekian, itu belum jadi racun. Dia jadi racun kalau kelebihan dosis. Akumulasi. Gitu ya, atau akumulasi itu jadi racun. Nah makanya konsumsi ini biar kebuang gitu, karena aliran darah kita lancar, kebuang juga. Jadi obat itu, contoh gini lah, obat nyamuk deh, paling gampang obat nyamuk, racun nggak itu? Enggak.
racun buat nyamuk, buat kita enggak. Kecuali kita minumnya kelebihan. Nah, kecuali kita minum berlebihan, nah, jadi racun buat kita. Gitu. Ya, jadi di ini dulu dibenarkan dulu tatanan berpikirnya gitu ya Bapak Ibu ya. Obat nyamuk tidak racun kecuali kita minum dengan dosis yang sudah ditentukan. Kok cuma minum gini aja coba deh, nggak apa-apa kok. Gitu ya. Gitu, oke? Jangan ngajarin ya. Ya, tapi intinya gitu ya Pak. Jangan kita ngajarkan orang untuk menyetop obat-obatan dokternya, itu nggak boleh, jangan. Kalau kita sendiri kan ini istri kita boleh-boleh saja gitu kan, tanggung jawab sendiri kalau terjadi sama istri, itu ke orang lain jangan. Nanti kita disalahin gitu ya. Oke. Nah ini kita perlu tahu, kita perlu bekali diri dengan pengetahuan minimal mengenai produk. Apalagi yang ketiga, kita perlu promosikan alat bantu. Nah setelah kita bekali diri dengan pengetahuan minimal saya mengenai produk, kita kasih alat bantu. Ini loh ada alat bantunya, ini loh ada video kesaksian, ini loh ada video Dr. Winda, Zoom. Ini ada seminar kesehatan, datang offline-nya hari Selasa, gitu, ya. Atau link Zoom-nya Dr. Winda hari Kamis, atau link Zoom yang sudah ditaruh di YouTube. Semua gunakan alat bantu aja. Kita jangan jadi dokter, ya. Kita cuma jadi penyampai pesan. Kita ini sebenarnya kaya, ini cuma jadi penyampai pesan aja kok. Nah, pertanyaannya, kenapa Pak Hendra lebih kaya dibandingkan kita? Karena dia nyampein pesannya lebih sering, gitu aja, ya, gitu ya. Oke. Nah. Yang ketiga apa? Ini juga penting, siapkan stok. Ya, minimal 5 lah, 5. Jadi kita harus punya nih di rumah ada stoknya di 5. Kenapa? Karena gini Bapak Ibu, lucu. Saya datang ke tempatnya Bu Ning nih, Bu beli beras dong. Stoknya kosong, nggak ada, gitu kan lucu. Nanti saya ambilin dulu. Ya, 2 hari kemudian, baru diambil 3 hari kemudian. Saya mendingan ke rumahnya Bu Andri aja lah. Beli beras di rumahnya Bu Andri, stoknya ada terus. Akhirnya diambil orang. Pernah nggak kejadian? Pernah. Sering nggak? Sering. Jadi makanya selalu Bapak Ibu punya stok di rumah, ya. Saya selalu punya stok di rumah, 5 lah minimal. Oke, seperti itu. Jangan berlebih juga, ya. 5 saya rasa sudah cukup. Nah, 3 cara mendapatkan pelanggan baru, ya. Ini yang saya diajarkan oleh mentor-mentor saya nih. Tempat kita mencari pelanggan baru, nomor 1 di sini. Gak usah cari kemana-mana, di daftar nama kita. Ada kok di handphone tuh. Ada di Facebook, di situ-situ aja udah nyarinya, jangan kemana-mana. Dan ini, nanti ada caranya kan, sudah ada videonya kan, bagaimana membuat daftar nama yang benar, sudah ada kan. Tapi saya kasih tips dulu nih, saya kasih tips. Kalau saya keluarin dulu nih orang-orang umur 65 tahun lebih. Ya, orang-orang umur 65 tahun lebih yang kira-kira kalau kita sponsori pun, ada repot nih, dia kalau jalan repot nih gitu. Ya, syukur-syukur dia join, dan dia jalan, syukur-syukur. Tapi sebagian besar kan tidak, orang yang seperti itu kan jarang banget. Ya nggak? Ya ini kita keluarin dulu, ya ini kita tawarin produk aja langsung jualan aja ke orang kayak gitu nggak apa-apa, nggak ada salahnya. Kita langsung jualan ke orang-orang yang seperti ini. Ya, syukur-syukur pas kita jualan, ternyata dia jadi aktif. Wah itu alhamdulillah banget, dapat durian runtuh. Ya, dapat durian runtuh ya. Tapi dari awal nggak apa-apa, kita datang ke sana nggak usah presentasi, langsung jualan produk nggak apa-apa untuk orang yang kategorinya seperti ini. Ya, oke. Kalau yang lain-lain jangan bicara bisnis. Tapi kalau yang di atas 65 nggak apa-apa lah kita langsung jualan produk. Syukur-syukur dia ternyata aktif. Yang kedua, nih, habis dari daftar nama dari mana dapatnya? Dari presentasi. Jadi gini Bapak Ibu, saya diajarkan oleh para mentor saya, yang namanya ketemu pembeli, atau yang namanya ketemu pelanggan itu, di luar 65 tahun ya, itu ketemunya secara kebetulan. Maksudnya apa Pak? Maksudnya gini, saya presentasiin Ibu Andre, bisnis saya presentasiin. Ternyata Ibu memutuskan, saya nggak mau join bisnisnya. Baru saya jual. Nah, udah Bu, Ibu coba produknya aja. Jadi saya ketemu pembeli ini secara kebetulan. Yang saya cari apa? Bukan pembeli, kecuali Ibu sudah 65 tahun. Yang saya cari apa? Pebisnis. Yang saya presentasikan ke Ibu apa? Bisnis. Ternyata Ibu nggak mau. Baru saya jual produk. Jadi saya ketemu pembeli itu secara kebetulan. Bukan khusus saya cari, kecuali yang sudah 65 tahun ke atas. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi nyarinya di mana? Di daftar nama, sama di presentasi. Balik lagi ke sistem. Nggak ada yang keluar dari sistem satupun sebenarnya ya. Oke, yang tidak join kita tawarkan jadi pembeli, ya. Dari pembeli kita tingkatkan menjadi pelanggan. Kalau dia beli berulang, dia akan jadi pelanggan. Nanti caranya mempertahankan pembeli jadi pelanggan di belakang, ya, seperti itu. Yang ketiga, bagaimana caranya mendapatkan pelanggan baru? Ini direct promo atau direct sales, boleh promosi aja di sosmednya. Selama bukan di marketplace ya, silakan.
promosi saja di statusnya, di WA-nya segala macam, promosi saja. Ini caranya kita mendapatkan pelanggan baru. Jadi nggak usah bingung-bingung nyarinya di mana, ada semua di depan mata kita. Nah sekarang pertanyaannya, kita buka nggak daftar namanya? Nah, jangan-jangan bosen buka daftar nama, atau jangan-jangan nggak pernah bikin daftar namanya. Oke, kembali ke basic Bapak Ibu. Ya, yang membuat Bu Lisa bisnisnya lebih besar dibandingkan Bapak dan Ibu, yang membuat Pak Benny bisnisnya lebih besar dibandingkan Bapak dan Ibu, kenapa? Sebenarnya yang dilakukan mereka semua ini sama dengan apa yang dilakukan Bapak dan Ibu. Yang dilakukan saya ini sama dengan apa yang dilakukan Bapak dan Ibu. Cuma buat daftar nama, buat janji ketemu, presentasi, follow up. Cuma itu yang dilakukan. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Pak Hendra pun melakukan hal yang sama. Cuma bedanya, kita semua sudah ahli melakukan itu karena kita ulang-ulang terus itu. Kerjaan itu. Kalau Bapak Ibu kan orang baru nih, kerjanya kapan-kapan dikerjain, kapan-kapan nggak dikerjain gitu kan. Nggak diulang-ulang, akhirnya nggak jadi ahli. Jadi yang membedakan cuma Bu Lisa adalah ahli dalam hal-hal yang basic. Sementara Ibu sebagai orang baru belum ahli dalam hal-hal yang basic, itu aja. Nggak ada rahasianya kok, rahasianya cuma mengulang aja hal-hal yang basic tadi ya. Oke, jadi ini 3 cara, ini 3 tempat bagaimana kita bisa mendapatkan pelanggan baru. Sekali lagi, prinsipnya tadi apa? Ketemunya secara tidak sengaja. Ya, kecuali yang 65 tahun ke atas memang kita sengaja. Ini kayaknya kalau dia join terus dia jalan agak-agak repot juga nih, apalagi cross kepala dan sebagainya. Udah jualin produk aja deh. Beres, selesai ya untuk pelanggan kita seterusnya. Nanti kita tingkatkan dia dari pembeli menjadi pelanggan. Tapi bekali diri kita, saya ulangi, bekali diri kita dengan pengetahuan minimal mengenai produk. Ya. Oke, terus gunakan ahli dalam menggunakan alat bantu. Sama apa tadi, Pak? Yang ketiga? Nah, siapkan stok. Jangan sampai nanti Ibu capek-capek nih, pas diminta, ya Bu, yuk saya beli dari Ibu yuk. Oh, nanti 2 hari lagi saya beliin dulu. Di sebelahnya ada orang lain, dia pindah ke orang lain. Kita yang capek-capek ngoceh, dia belinya ke orang lain, gitu kan? Jangan sampai, oke? Oke. Apa aja nih? Ya, berikan pertanyaan funneling. Ini cara ngebukanya nih, kadang-kadang orang bingung. Bukanya gimana ya Pak? Kasih aja pertanyaan ini. Open question, pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka tuh dia harus ngejelasin, gampang kok. Ya ada banyak. Ini saya cuma kasih contoh 3. Ya, cara membuka pembicaraan kan, agak bingung kan? Kan suka bingung, mulainya dari mana ya? Tapi saya yakin Ibu nggak bingung lah. Cuma saya kasih tambahan aja, contoh. Menurut Anda, menurut Bapak atau Ibu, kenapa kita perlu menjaga pembuluh darah tetap elastis? Minta pendapat dia kan harus jelasin. Bro, menurut lu kenapa sih pembuluh darah harus tetap elastis, bro? Ini contoh aja nih ya. Jangan dibikin yang kaku-kaku, dibikin yang nyantai aja. Kalimatnya, kalimat ngobrol berteman aja gitu ya. Ibu-ibu tahu lah gimana caranya. Oke. Atau apa lagi? Menurut Anda, menurut Bapak atau Ibu, apa yang dapat menyebabkan terjadinya serangan jantung? Kira-kira serangan jantung itu kenapa sih? Kenapa sih, Neng? Gitu? Kok bisa kena serangan jantung? Tuh si Bapak kenapa kena serangan jantung? Emang ini ngapain aja? Pola hidupnya dulu gimana? Itu membuka pembicaraan kan? Kalimat pertanyaan yang berkaitan dengan open question. Dia harus jelasin. Ya, ini cara memecah kebekuan. Apalagi, bagaimana caranya menjaga kesehatan di umur 60 tahun lebih? Pak, Bapak kok segar banget sih Pak? Bapak kok kelihatan sehat? Gimana caranya Bapak menjaga kesehatan Bapak? Padahal Bapak umur 60 tahun lebih. Gimana caranya Pak? Biar dia bercerita gitu. Kan udah memecah kebekuan kan, memecah kesunyian nih. Yang penting kan itu. Kalau udah terpecahkan, kan nanti ngobrolnya jadi lebih santai. Ada aja tuh pembicaraan berikutnya, gitu kan? Oke, ini contoh nomor 1. Nomor 2, berikan solusi terbaik. Selalu kasih solusi terbaik. Jangan untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan dia. Wah asik nih, gue dapet platinum nih. Jangan gitu. Itu buat kepentingan kita tuh. Ya, kecuali memang dia mau dan dia mampu dan ya segala macam dia oke lah. Tapi kalau enggak jangan dipaksa. Jangan sampai dia harus jualan motor. Wah, jual aja motor ya Pak, platinum. Jangan, tuh kepentingan kita itu. Nggak berkah lagi bisnisnya gitu ya. Semampunya dia aja. Tapi kita perlu kasih tahu. Dia perlu punya 5 karena begini. Atau dia cuma mampu, ya udah Bapak mampu cuma 2, ya sudah 2. Gitu. Ya, jangan dipaksa. Oke, nggak ada paksaan dalam bisnis. Agama jangan dipaksa, bisnis itu paksa-paksa. Gitu ya. Oke. Tapi kasih solusi terbaik buat orang itu. Nah, tadi kalau saya kasih solusi terbaik kan minimal kita harus ngerti ilmunya dong. Mengenai produk. Atau kita tahu alatnya lah nih. Kesini nih, dengerin itu, tonton itu gitu ya. Oke, yang kedua. Tapi ingat, nah ini harus diperhatikan.
Tapi ingat, jangan jadi dokter. Kita bukan dokter, kita penyampai pesan, cukup menyampaikan pesan saja. Ya, selalu gunakan alat bantu. Oke, ini yang kedua. Yang ketiga, closing. Jangan takut nih. Ini banyak nih, saya nggak tahu ya, di luar sana nih. Nggak tahu, di sini sih saya yakin jago closing semua. Tapi di luar sana nih, udah ngoceh panjang lebar sejam, setengah jam, sejam, terakhirnya nggak di closing. Udah pulang aja dia. Nggak terjadi bisnis. Pernah nggak gitu? Pernah nggak ngeliat gitu? Saya pernah nih ngeliat orang nih, capek-capek dia ngejelasin saya nih, ada salesman di luar sana lah, jualan apa gitu, capek-capek ngejelasin saya. Terakhir udah selesai gitu, udah, selesai jelasin, udah. Ya, saya pergi aja. Kalau dia nggak nanya, Bapak mau beli? Sekedar nanya, Bapak mau beli, Bapak tertarik? Bapak mau coba yang mana? Nggak ditanya. Padahal saya nunggu-nunggu tuh pertanyaan itu, saya sudah tertarik loh dengan presentasi dia. Jadi jualan apa waktu itu saya lupa ya. Saya sudah tertarik dengan presentasi dia, tapi dia nggak tanya nih. Ya dia nggak nanya, saya nggak beli, saya pulang aja udah. Di mall tuh waktu itu. Saya dia bilang, Bapak tertarik, Bapak mau nyoba yang mana? Ini ada beberapa pilihan. Saya pasti akan nanya lagi, yang ini berapa, gitu. Itu kan buying signal kan, tanda-tanda membeli kan. Tapi kan dia nggak nanya, ya udah saya diemin aja. Nah jangan kayak gitu. Jangan takut closing. Ibaratnya gini nih, kita udah tinju-tinjuan nih, udah pukul-pukulan, terakhir kita nggak kita tusuk. Kalau berantem nih, pukul-pukulan, ini lawan harus mati, tapi kita nggak matiin, kita pulang gitu. Rugi nggak? Terus kita yang dimatiin sama dia nantinya, kan gitu. Jadi jangan gitu, Bapak. Jangan sampai kita capek-capek cerita 1 jam, terus kita nggak closingin lah. Ya, closingkan. Jangan ragu untuk tanya, gitu. Ya, gimana caranya? Ya banyak caranya. Ini saya kasih contoh nanti. Tapi salah satu cara tadi saya sudah sebutkan. Tanya aja sama dia, tanya saja, Pak. Yang buat Bapak tertarik dari penjelasan saya yang mana, Pak? Bisnisnya kah? Atau produknya, Pak, misalnya? Oh, saya tertarik bisnisnya. Oke, kalau mau bisnisnya, kapan Bapak bisa mau mulai? Mau pilih paket yang mana, Pak? Nggak ada salahnya begitu, dikejar aja gitu, nggak ada salahnya. Nggak akan bisa kalau kita nggak mulai begitu, nggak akan bisa. Kapan Bapak mau mulai? Hari ini ya, Pak? Hari ini atau besok? Langsung aja pilih. Sekarang atau besok, Pak? Sekarang, kalau saya kadang-kadang nggak gini. Sekarang atau 5 menit lagi, Pak? Pokoknya kasih pilihan aja gitu. Sekarang atau 5 menit lagi, Pak? 5 menit lagi, saya tunggu 5 menit lagi ya, Pak? Ya, saya tunggu ya, Pak. Nanti 5 menit saya tanya lagi gitu. Oke, tanya Bapak Ibu. Jangan ragu untuk melakukan closing. Jangan capek-capek kita udah ngebuang waktu, ngebuang tenaga, ngebuang biaya. Terakhir selesai gitu pulang. Bubar, nggak tahu apa-apa. Mending kalau dia negatif, lain cerita. Nggak apa-apa lah kalau dia negatif. Tapi kita nggak tahu dia negatif atau tidak. Ternyata dia positif, tapi dia nungguin aja nih. Nggak ada closing-closingan. Yaudah, dia diem aja juga gitu. Ya, contohnya nih. Nah, ini close question ya. Pertanyaan tertutup. Akan sangat membahagiakan bila kita dapat berkumpul dengan keluarga dalam kondisi sehat. Benar nggak, Pak? Betul. Kita cari jawaban apa? Jawaban ya atau tidak. Tapi yang kita cari jawaban ya gitu. Bahagia ya, Pak, kalau Lebaran ini kita kumpul sama keluarga, semuanya sehat. Iya nggak, Pak? Iya nggak, Pak Bobi? Iya. 1 ya. Saya ngumpulin 7 ya aja. Rata-rata ahli marketing tuh bilang, kalau sudah kata-kata 7 kali ya, udah dia besar sekali untuk dia closing. Ya. Pernah gini aja nih. Setuju ya, Pak? Kalau satu mahal dan sakit itu lebih mahal. Setuju ya, Bu? Setuju. 2, saya lagi perangkap dia nih, funneling gitu. Dan masih banyak lagi. Nah, terakhir saya tutup gini misalnya. Gini aja langsung, tanya aja, jangan takut tanya. Semua orang sepakat. Berarti kalau dia nggak sepakat, dia satu-satunya orang yang berbeda. Ini satu kalimat ini penting buat sales ya. Semua orang sepakat bahwa menjaga kesehatan keluarga dengan biaya 2 jutaan termasuk murah. Betul ya, Pak? Betul nggak, Pak? Setuju ya, Pak? Setuju, dapat lagi setuju. Sekarang saya tes, 2 juta murah ya, Pak? Iya, murah. Ketawa, Bapak. Bukan, saya ngalamin di lapangan nggak begitu. Nah, nanti kita cerita. Di sini aja ngobrolnya. Kita selesaikan di sini. Secara jantan kita selesaikan di sini. Semua orang sepakat. Ya, kalau dia tidak sepakat, berarti dia satu-satunya di dunia yang tidak sepakat. Dia berarti beda sendiri. Boleh katakan semua sepakat.
Iya. Cuman ujung-ujungnya nih saya langsung aja. Ini Pak. Pusing saya langsung. Lihat saya udah. Pak, uang nggak bunyi. Itu aja. Udah busa. Kadang-kadang bikin bercanda aja Pak. Ini saya kasih tips ya. Bu Lisa tahu nih. Bu Lisa juga sering ngelakuin hal ini. Bawa bercanda aja. Nggak apa-apa Pak. Saya nggak terima uang aja kok. Saya juga terima apa? Jam tangan gitu. Bawa bercanda aja. Yang penting kan suasananya jadi cair. Saya terima jam tangan nggak Pak? Ah kamu bisa aja gitu. Gitu. Tetap gini ya Bapak Ibu, saya mau kasih tahu satu hal. Walaupun ini kan bukan ilmu pasti ya. Jadi bermacam ragam cara kita lakukan pun belum tentu juga 100% closing. Itu harus tahu juga itu ya. Tapi minimal gini Bapak Ibu, kalau kita nggak pernah nyoba nggak akan pernah closing gitu loh maksudnya. Ya. Jadi dilakukan saja. Walaupun tetap tidak 100%. Yang saya ajarkan ini bukan ilmu pasti. Setiap orang berbeda. Ada aja caranya dia ngeles. Nah kita juga pinter-pinter ngeles lagi. Itu rajanya ngeles tuh di belakang tuh. Ya Pak Mimpi. Oke. Ya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah terus yang keempat apa? Nih, ajarkan cara pemakaian produk. Jangan sudah dia join, dia beli produk, terus kita happy, terus kita pulang. Kita lupa cara ngajarin dia pakai produk. Ajarkan. Pak, Bu, ini saya kalau kadang-kadang saya suka bercanda ini. Gimana cara minumnya Pak? Oh gampang Pak. Cara minumnya Bapak taruh di gelas, taruh air, aduk, terus buka mulut. Tegak, selesai. Cara minum aja nanya gitu kan. Cara minum tinggal buka mulut, minum. Gitu ya. Enggak, ini bercanda ya. Jangan dicontoh, jangan. Itu ke teman-teman aja, jangan. Cara minum ya diajarkan. Ini seminggu, sehari sekali, sehari 2 kali, sehari 3 kali, 1 sendok teh, 1 sendok. Ya, gitu. Ya. Yang saya punya tadi jangan dicontoh, itu bercandaan. Oke, ajarkan cara pemakaian produk. Apalagi? Nah, ini juga penting. Catat jumlah dan tanggal dia beli. Kenapa? Karena kita mau hitung ke belakang nanti. Kapan produk ini habis? Kalau dia beli 1 box 1 kali sehari, berarti 30 hari habisnya. Ya kan? Tapi mata kita jelalatan juga. Oh, kayaknya di rumahnya ada anak-anak nih. Berarti nggak sebulan, seminggu juga udah habis gitu. Ya kan? Iya dong Bu. Asal kita nggak ngeliatin rumahnya sih, anaknya banyak. Gitu kan? Gitu. Atau pas kita ngobrol di kafe, kita udah tahu nih anaknya banyak. Kan nggak mungkin dia minum sendiri. Pasti kan dia minum sama anak-anaknya kan gitu. Ya. Jadi ini penting, pencatatan ini penting. Biar untuk apa? Untuk follow up berikutnya. Ya, kalau 2 box, kita bisa perkirakan nih 2 box ini 2 minggu. Nah, minggu kedua kita harus sudah follow up lagi. Sebelum minggu kedua berakhir. Nanti dijelasin di belakang. Yang ke-6, minta dan tinggalkan nomor telepon. Kan sudah tahu nomor teleponnya Pak? Iya, nggak apa-apa, sudah tahu. Diulang lagi aja. Takutnya ada yang keselip atau apa, diulang lagi aja. Minta dan tinggalkan nomor telepon kita. Bahkan ya, ini saya mau cerita pengalaman saya. Kan ada box itu ya, box produk ya, ditempel aja tuh stiker di box itu nama kita, tempel aja, gitu. Dulu pernah kejadian di bisnis yang lain ya, bukan ini. Kalau ini belum pernah kejadian. Di bisnis yang lain itu saya tempelin aja, ya Ibu Lisa ya. Di bisnis kita yang dulu tuh kita tempelin aja nama kita di botol produk itu. Nanti bisa jadi botolnya sudah habis dan tuh botol tuh pindah-pindah kemana-mana, nggak tahu kita, berjalan melanglang buana botol itu. Tapi pas orang lihat, ih ini ada namanya Bu Lisa nih. Akhirnya dipesen, dia cari gitu. Contoh lah, nggak usah jauh-jauh. Kayak Ustadz Subki itu kemarin, seandainya Bu Lisa tidak hadir, itu Ustadz Subki lagi nyari loh, gara-gara opik nyari gitu. Ngerti nggak Bapak Ibu? Ya. Nah, pengalaman saya nih, saya lakukan ini. Memang belum ada hasilnya, karena baru saya lakukan sekitar 4-5 kali gitu. Saya kalau naik Grab mobil ya, saya kalau naik Grab mobil, saya sengaja tuh kotak flavanol itu, yang 450.000, saya buka kotaknya. Saya ambil pouch-nya aja, kotaknya saya tinggalin di situ. Tapi saya tulis nama sama WA saya. Saya tulis nama WA saya, di baliknya itu saya buka, saya tulis. Saya taruh aja di situ. Kan saya nggak tahu, penumpang berikutnya kan naik, saya nggak tahu siapa. Pas penumpang berikutnya naik, terus dia lihat, ih ini ada flavanol, ini yang saya cari nih. Gitu kan? Atau dia ahli flavanol, atau apalah, nggak tahu. Terus dia ngeliat nomor telepon saya, bisa aja kan dia kontak saya. Nggak ada salahnya Bapak Ibu, ini yang saya lakukan. Ya, saya kasih tips saya juga. Tapi memang karena baru 4-5 kali belum ada hasilnya. Tapi nggak apa-apa, lakukan aja. Kalau banyak yang lakukan itu, apalagi kalau flavanol lama-lama makin terkenal, orang kan juga pingin tahu kan akhirnya kan. Akhirnya kontaknya siapa? Yang kontaknya yang kasih nomor di situ gitu. Oke? Minta dan tinggalkan nomor telepon.
Nah, yang ketujuh, jangan lupa minta referensi. Oke? Minta referensinya, daftar nama dia yang lain. Pak, Bu, ada nggak teman-teman yang juga butuh produk ini? Siapa tahu Bapak dan Ibu bisa bantu dia untuk juga sehat. Atau siapa tahu Bapak dan Ibu bisa bantu dia, melalui saya bisa bantu dia untuk sehat. Gitu ya, seperti itu. Oke, ini cara mencari pelanggan baru. Pembeli ya, pelanggan baru. Cara mencarinya. Nah, sekarang yang nomor 2, cara mempertahankan pelanggan lama. Nah, oke. Nah, sekali lagi saya mau kasih dulu dasarnya. Ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Marketing Matrix. Ini lembaga penelitiannya. Peluang menjual kepada pelanggan baru itu cuma 5-20%. Tapi peluang untuk menjual kepada pelanggan lama itu bahkan sampai 70%. Ini hasil survei yang dilakukan oleh mereka. Jadi kita jangan main-main sama survei ini. Maksudnya gini, punya pelanggan, gak usah banyak-banyak, gak usah jual ke banyak orang. Cukup punya 10-20, tapi kita maintain aja. Peluang penjualannya lebih besar. Asal kita pinter maintain-nya gitu, Bapak Ibu ya. Tadi kan di depan sudah dikatakan, ya bisnis itu nggak cuma cari pelanggan baru, tapi bisnis itu lebih ke arah bagaimana cara mempertahankan pelanggan yang sudah ada, existing customer kita itu ya. Oke. Menjual kepada pelanggan baru, nah ini penelitian mereka juga nih, itu 25 kali lebih mahal rata-rata menjual ke pelanggan baru. 25 kali lebih mahal dibandingkan menjual ke pelanggan lama. Ini contoh saya katakan di depan, akuisisi pelanggan baru lebih mahal. Contoh nih, kita ketemu di kafe, minum, kita bayarin segala macam. Mahal, Pak. Join sih dia, beli lagi. Tapi beli keduanya kan lebih murah. Ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya mau terus buka pelanggan baru, atau mau punya pelanggan cukup 10-20, setelah itu kita maintain aja. Lebih murah yang itu kan? Ya, oke. Nah, ada 7 cara juga bagaimana kita mempertahankan pelanggan lama kita. Yang pertama, fokus menciptakan pengalaman positif dari pelanggan. Mintakan testimoni positifnya. Ya, nanti teknisnya di belakang saya jelasin. Ya, selalu bicara, minta hasil positif dari dia, apa itu hasilnya. Ya, kalau perlu minta testimoninya, kalau perlu direkam pakai video, direkam pakai bicara, bahkan pakai telepon pun bisa kok. Sambil telepon nih, saya nelfon Bu Andri nih, Bu Andri ternyata sembuh misalnya, kesehatannya membaik karena apa gitu, karena flavanol. Saya telepon, Bu, tolong cerita dong, gimana kok Ibu bisa sehat di sana, itu sudah saya bisa rekam itu. Bisa aja. Nah, itu jadi alat bukti kita. Jadi testimoni. Ya, mintakan testimoninya. Jadi kita bisa bikin alat bukti, alat bantu kok. Langsung kita bisa bikin di saat itu juga. Kalau kita lagi ngobrol, direkam aja langsung. Ya, pengalamannya dia. Oke, yang satu. Yang nomor 2. Ini akan membuat pelanggan menjadi membeli lagi. Yang kedua, tetap berhubungan. Follow up secara rutin. Ya, tetap berhubungan. Nah, ini tadi saya katakan. Sesuai tanggal penggunaan produk, kita hubungi lagi. Ya, 1 hari kemudian kita tanya, Pak, Bu, sudah diminum belum? Bu, 2 hari kemudian jangan bosan ditanya lagi. 3 hari kemudian, Pak, udah diminum belum? Kadang-kadang gini loh, pelanggan kita, pembeli kita ini habis beli, ditaruh, dilupa. Banyak kan? Perlu di follow up. 3 hari pertama tuh, tiap hari 1, 2, 3 ditanya. Udah diminum belum? Udah bener belum? Gitu. Ya. Oke. Seminggu kemudian ditanya lagi, sebulan kemudian ditanya lagi. Pas tanggal habisnya, menjelang tanggal habis, kita sudah hitung nih, 2 hari, 3 hari sebelum habis. Telepon lagi, tanya lagi. Ya, kita baru mulai berhenti pada saat dia sudah mulai membeli kedua atau ketiga. Pada saat dia sudah membeli kedua ketiga, dia udah akan rutin tuh belinya. Ya, tapi sebelum dia lakukan itu, lakukan ini dulu. Sebelum dia membeli lagi, lakukan ini dulu, mau follow up itu. Ya, jadi bina hubungan terus sama dia. Yang kedua, yang ketiga, ciptakan program loyalty bagi pelanggan Anda. Ya, bagi yang beli ulang nih misalnya, bagi yang beli ulang kasih hadiah apa kayak gitu, bawain martabak kayak gitu atau apa. Bina hubungan lah, apalah, kasih, Pak, nih saya kasih tambahin apa, bukain DTM gitu ya, kasih 5 saset nih, saya tambahin 5 saset Pak gitu. Nggak jadi masalah kan? Ini saya tambahin Formen Pak, ini kebetulan ada produk baru, saya tambahin 3 ya Pak gitu. Kasih loyalty program lah sehingga dia ngerasa apa ya, dia ngerasa dia lebih dihargai gitu. Ya, bukan masalah uangnya gitu. Dia mampu beli sebenarnya 3 saset, 5 saset itu dia mampu beli, tapi orang dikasih gimana sih perasaannya? Seneng kan, ngerasa dihargai, ini orang menghargai saya gitu. Tapi dibeli lagi sendiri box 30 saset bisa gitu. Ya. Pak, Bapak kan setia beli dari saya nih. Saya kasih ya ini, saya tambahin. Gitu. Oke.
Yang keempat, nah, kenapa kita perlu membina hubungan terus sama dia? Karena kita perlu update terus nih. Ada info-info baru ke dia. Ada info produk baru, ada info promo, ada info uji klinis, ada uji klinis baru nih. Kasih Pak uji klinisnya. Nggak harus berkaitan sama penyakit dia. Dia sakitnya jantung, aja uji klinisnya ginjal, kasih aja. Nggak jadi masalah. Yang penting kan membina hubungan terus. Itu kan alasan kita biar bisa ketemu dia kan gitu. Testimoni dan lain sebagainya. Ada testimoni baru, kirimin ke dia. Karena bisa jadi dia sakit ginjal, tapi dia punya teman sakit jantung. Nah, kita kasih testimoni jantung, kan besok dia bisa cerita ke temannya dia. Ya kan? Jadi, update terus pelanggan lama Anda dengan info terbaru. Yang kelima, tetap secara rutin mempromosikan seminar kesehatan dan peluang bisnis. Ya, karena gini, Bapak Ibu. Pelanggan nih, ya, pembeli ini pembeli. Suatu saat nanti pembeli bisa jadi pelanggan nih. Benar ya? Dari pelanggan bisa jadi member pasif. Dari member pasif bisa jadi member aktif. Member aktif bisa jadi leader, legendnya Bapak dan Ibu. Kalau kita bina terus dia, lama-lama dia 3 bulan kemudian, ngapain saya beli terus dari Ibu Lani? Jadi member aja lah. Terus dari member di 2 bulan kemudian, 3 bulan kemudian, dia butuh uang. Terus di bawahnya udah banyak. Udah ada orang di bawah saya. Terus siapa yang ngerjain? Karena Bu Lani yang ngerjain. Akhirnya dia tanya, Bu Lani ajarin dong. Diajarin. Jalan. Aktif dia Pak. Setahun kemudian dia jadi elit Anda misalnya, jadi master Anda, enak nggak? Jadi bisa berubah tuh tingkatan-tingkatan itu. Tapi juga sebaliknya bisa turun tingkatan-tingkatan itu. Dari pelanggan, dari member, karena kita nggak maintain dia, jadi pelanggan. Turun. Dari pelanggan, karena kita nggak maintain, jadi pembeli. Pembeli nggak kita maintain, hilang besoknya. Hubungan baik yang dibina. Ya, oke. Yang keenam. Sorry, tar dulu. Ini, saya lagi bicara ini tadi. Jangan lupa promosikan ini. Ya, seminar kesehatan, peluang bisnis, jangan mentang-mentang dia sudah beli terus kita diam-diam gitu. Enggak, promosikan semuanya. Ya, oke. Seminar kesehatan dan peluang bisnis. Yang keenam, memberikan hadiah ulang tahun atau hari raya dan sebagainya lah. Ya, ini tadi sudah dijelaskan kan. Ini bentuk dari loyalty program. Nggak harus loyalty. Kalau tadi loyalty kan Bapak udah beli saya tambahin. Kalau ini nggak ada syarat apapun. Ini mumpung lebaran Pak, saya kasih. Atau di mumpung Bapak lagi ulang tahun, saya kasih. Bukan karena berkaitan sama beli-belian gitu. Ya, oke, seperti itu. Yang ketujuh, nah minta juga referensi nama. Ya, kenapa referensi nama ini bisa membuat pelanggan kita tetap membeli? Karena sudah ada ikatan teman-temannya juga ikut. Kita ikat dia dari teman-temannya. Kalau teman-temannya sudah banyak yang ikut, dia akan lebih bertahan di kita, gitu ya. Jadi 7 cara. Nah ini terakhir dari saya. Kita lihat ya. Kita lihat ya Bapak Ibu ya. Tadi kan di sini hanya jual berapa tadi? 8 box sebulan. 2 box minggu ya. Hasilnya ini kan? Benar nggak? Nah sekarang kalau seandainya kita tingkatkan ininya dengan 2 box saja lagi sebulan jadi 10. Ya, lihat hasilnya nih, bedanya. Ini 8 box nih. Ya kan? Kalau 10 orang di 80 box kan? Ini 10 box nih. Kalau 10 orang jadi 100 box kan? Sebulan di grup kita. Lihat nih bonus pairingnya nih. Bedanya jauh. Belum ditambah retailnya. Retailnya berapa? 1 juta kan? Kalau ini kan retailnya 800 kan? 8 kali 200 kan? 8 kali 100 kan? Ini kan 10 kali 100 kan? 1 juta, ya nggak? Retailnya. Kita lihat nih, kalau 100 orang, hasilnya segini nih. Jauh bedanya, Bapak Ibu. Kalau 1000 orang, ini jauh bedanya. Padahal hanya naik 2 box loh. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Ada yang mau ditanya nggak? Cepet kan? Silakan. Ayo Pak, kalau mau diskusi, silakan. Teman nanya, silakan. Jadi dia pembeli harus didaftarkan atau bagaimana Pak? Nggak harus Pak. Nggak harus. Nggak harus. Tapi banyak yang ngomong itu nih, beli aja ya. Iya. Itu kan susah juga. Saya biasanya begini, kalau ada pembeli, yang saya tanya dulu ke dia, Bapak mau daftar atau tidak? Kalau dibilang enggak, ya sudah saya nggak daftarin. Buat saya aja. Buat upgrade nomor-nomor saya gitu ya. Atau kalau dia, saya lihat gini, ini kayaknya kalau dia join repot saya ini ngurusin dia. Kan kita tahu kan, teman-teman kita kan kita tahu kan, ini kayaknya repot nih. Ini permintaannya banyak nih, ini keras kepala orang nih, permintaannya banyak. Ini bawel nih, nggak usah dijoinin udah. Beliin aja udah gitu aja gitu. Kali ini kalau saya, iya. Karena gini Pak,
ada orang-orang yang nanti kalau kita taruh di pohon jaringan, dia malah ngerusak jaringan. Hati-hati, harus kasih tahu. Jadi kalau menurut saya kayak gini, kayaknya dia potensial nih. Kayaknya dia akan bangun 3 bulan dari sekarang gitu ya. Karena sekarang lagi punya kesibukan, joinin. Gitu. Tapi kalau dia enggak, ini kayaknya makin repotin nih. Ini kayaknya udah usah deh gitu. Atau kalau kita tanya, mau apa enggak? Nggak mau, ya sudah jangan, udah. Buat kita aja gitu. Jadi nggak semua orang harus kita jadikan member, nggak harus. Saya lebih bagus punya member leader. Saya lebih bagus punya 10 leader daripada 100 member. Karena 10 leader itu bisa menghasilkan ribuan orang di bawah, Pak. Daripada saya punya 100 member, nggak berkembang aja 100 member percaya sama saya, Pak. Cuma 100 saja, setahun kemudian 100 saja gitu. Tapi kalau 10 leader, setahun kemudian bisa jadi ribuan gitu. Gitu, oke? Ada yang mau ditanya lagi, Pak Engki? Atau yang lain? Bu Ning? Ayo nanya tuh bro. Iya, Bu. Iya, Bu. Itu apa tuh Pak yang tadi Pak? 1000 kali 1. Nanti lihat videonya aja ya. Saya mohon maaf. Saya sekarang berapapun yang hadir jam 2 kita mulai. Besok Sabtu jam 11 berapapun yang hadir 11 kita mulai. Gitu aja saya silakan. Oke. Saya tadi udah bicara sama ibu-ibu, bapak-bapak yang di sini. Alasan saya 2. Alasan pertama adalah kita menghormati orang yang datangnya on time. Ya dong, jangan sampai kita ngebela-bela orang yang nggak on time, terus yang datang on time kita korbankan, jangan. Yang kedua, biar nggak terduplikasi nanti ngaret-ngaret terus. Oke. Sekarang jam 11 tenggo gitu, jangan. Iya Pak? Pakai luas. Iya, betul. Oke. Saya tanya sama Pak Engki. Nanti, iya, itu tadi mau pakai. Ya, Bu Ning. Boleh Bu, silakan. Pembuluh darah manusia itu sama dengan binatang, namanya kucing gitu. Nanti apakah makanan tersebut bisa untuk minum kucing? Bagus, bisa. Bisa Bu. Soalnya kan kucing itu suka Asal lo ya. batu, bisa pengasihnya takut sama tunjukin apa ya. Beruntung sekali kucing itu punya majikan, punya owner ibu. Nanya dulu gitu. Bisa Bu, bisa. Selama kucing ibu mau ya. Kalau dia nggak mau, Kalau dulu, nanti dia ngomong nih, nggak mau. Terus ibu paksain. dia bisa bandel Pak. Hah? Ini bandel mulu nih, nggak pulang-pulang. Oh iya? Gitu. Enggak ya, enggak. Gitu. Saya ada 12 kucing Pak. Ah. Kucingnya sekarang tinggal 4. Ah. Yang 3 kasih orang, yang 3 inang-ilahi. Oh, saya pikir satu meledak. Dor. Udah ke rumah sakit, udah dioksigen ini, inalilahi juga. Iya. Oh, tapi nggak ada yang warnanya hijau kucingnya ibu. Tanya tadi itu Pak. Boleh Pak. Itu berarti digabungin dong kalau mau ada bonus gini-gini. Digabungin gimana? Yang terakhir tadi. Oh ini hanya untuk yang beli saja Pak yang saya hitung. Maaf ya Pak. Ini berarti harus digabungin dong. Yang kalau mau hasil ini, harus Itu hasil diikutin. akhir, Pak. Ini hasil akhir. Hasil akhir. Enggak gini, ini semua anggaplah downline-nya Bapak nih. Ini semua downline-nya Bapak nih. Saya jualan 1 box, 2 box seminggu, berarti 8 box sebulan kan Pak? Saya masukin atas nama saya kan Pak? Kalau saya masukin atas nama saya kan jadi CV Bapak. Kalau kita semua lakukan hal yang sama kan semua jadi CV Bapak kan? Nah ini yang terjadi Pak. Kalau Bapak punya 10 orang, Saya memahami di sistem Bu. Jadi kurang Maksudnya Pak Hengki itu, jadi kita laporinnya dikumpulin. Enggak sih. enggak, langsung laporin aja. Langsung Ini kan sudah sebulan nih Pak. Jadi nanti itu hasil akhir, Pak. tahu. Langsung aja. Langsung diinput aja. Saya hari ini jualan, saya hari ini jualan 1. Gini Pak, hari ini saya jualan 1, ya saya inputin aja langsung. Besok saya jualan 1, saya inputin langsung. Nah, rata-rata 2 seminggu gitu. Nah, kalau 2 seminggu ini, ya 8 sebulan. Kalau ini 10 sebulan, hasilnya gitu. Oke, ada yang mau nanya lagi? Pak Bobi, Bu Lani, Bu Andri, Bu Yul? Iya berarti. Udah ya. Itu kan kelemahan saya. Jadi kembali, kalau nggak ada, bener nih, udah nggak ada yang mau nanya? Ayo dong. Kalau nggak kita akhiri. Orang mau nanya tadi nggak dijawab. Kalau bisa. Akan lama. Kembali dari awal. Ya, kalau nggak ada yang mau nanya, saya mau tutup sama pertanyaannya Bu Aci. Nah, Saya cuma mau ngitung ini, ya di MLM itu kita fokusnya ke sini, membangun jaringannya masing-masing menjual sedikit, ya. Tapi bukan berarti gini, kalau banyak tapi bisa menaikkan penjualan dari 1 ke 2 kan juga lebih enak kan. Kalau banyak terus yang bisa jual 3 kan lebih enak lagi kan, gitu. Nah gitu. Ya jadi
kita mulai hari ini fokus ke sini tetap iya, tapi bagaimana juga meningkatkan ininya. Ya, kan tadi hitungannya udah jelas kan, kalau ininya naik kan juga lumayan, enak banget. Ya kan? Gitu loh Bapak Ibu. Oke, sekarang gini, Bapak punya 100 orang, masing-masing jual 2. Berapa Pak? 200 kan penjualan. Saya punya 200 orang, masing-masing jual 1. Sama juga 200. Iya nggak Pak? Tapi capaian siapa kerjanya Pak? Capaian saya ngebangun 200, Bapak cuma ngebangun 100. Gitu loh. Ya kan? Lebih enak Bapak, karena Bapak coba bangun 100, masing-masing jual 2, omsetnya sama. Gitu loh. Oke. Tapi nggak ada salahnya bangun dua-duanya. Ya, bangun cabangnya, cabang-cabangnya dibangun, masing-masing cabangnya jualannya juga banyak. Nggak usah banyak-banyak banget lah. 8 sebulan tuh udah oke banget lah. Ya, 8 sebulan udah oke banget. 8 ke 10 sebulan udah oke banget. Sekali lagi, saya tutup gini. Kalau kita setiap hari presentasi sekali, masa 2 seminggu nggak kejual sih? Apalagi kalau sehari 3 kali presentasi, 2 kali presentasi, 3 kali presentasi, masa seminggu nggak kejual 2 sih? Gitu. Kalau kejual 2 aja udah lumayan loh, lumayan banget penghasilan kita. Ya, ini kita lihat ya, kita lihat nih. Ini lihat nih, CV total di kaki kecilnya. Sini ini di sini nih 200 aja. 200 aja, udah hampir warrior. Ini 1000 aja. Udah setengah jalan menuju master. Iya nggak Pak? Itu maksud saya. Ini udah elit loh. Udah elit loh nih. Hanya dengan 1000 orang. Gitu. Oke? Dan 1000 orang itu kan nggak sendirian kita nyarinya. Ya rame-rame. Gitu. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Kalau nggak saya akhiri. Saya mau jelasin satu ini yang di luar materi siang ini. Ada satu yang mau saya jelasin. Ada yang mau nanya ini? Kalau nggak saya akhiri yang ini ya. Oke. Nah sekarang saya minta waktu 5 menit aja untuk menjelaskan ini nih. 5 menit aja. Tadi kan kita bicara mengenai ini ya. Iya, itu kalau yang lain. Tadi kan kita bicara mengenai ini ya. Iya, Pak. Sekarang saya mau bicara mengenai ini ya. Sedikit aja 5 menit ya. Oke. Ini gunanya Bapak Ibu banyak-banyak merekrut. Ya, jangan berhenti merekrut. Rekrut sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena FAI masih baru. Daftar nama kita masih di prospek orang. Jangan sampai daftar nama kita diambil orang gitu loh maksud saya. Ya, kita dulu yang ngambil, jangan kita diambil orang. Maka menurut yang banyak. Saya kasih contoh ya. Misalkan nih Bapak Ibu punya 2. Ngajak kiri 1, kanan 1. Masing-masing duplikasi 2. Jadi berapa? 4, 8, 16, 32, 64, 128. Ya. Dan seterusnya ya. Tapi sekarang kita lihat nih. Nambah 1 aja. Nambah 1 aja jadi 3. Kita hanya buka 1 mesin lagi nih. Ibarat pesawat jet kita naikin 1 mesin lagi nih. Di sini jadi berapa? Ya. 700 sekian nih. 729 atau 739. Lihat ya. Ini cuma nambah 1 loh Bapak Ibu. Di atas ini cuma nambah 1. Tapi kalau itu terduplikasi ke bawah, di sini udah berapa selisihnya? Di sini udah berapa selisihnya? Kalau 1. Sekarang saya kasih lagi 1. Nambah 1 lagi nih. Nggak 2 nambahnya 1 lagi. 1 kan nambahnya cuma 1 kan? Di sini jadi 16, 64, 264, 246, ya nggak tahu lah. Lihat nih. Nambah 1 loh. Selisihnya segini. Terakhir, 5. Nambah 1 lagi loh. 25, 125, 625. Tapi di sini cuma nambah 1. Jadi dapetin ini gampang nggak? Gampang. Dari mana? Perkalian ini aja diperbanyak. Pasti banyak nih bawahnya. Nah, saya punya grup besar dari Pak Oteh. Bukan dari kerja saya. Dari kerja 1 orang Pak Oteh. Saya punya grup besar Bu Lisa. Bukan dari saya. Dari 1 orang Bu Lisa. Lahir sekian ribu orang di bawahnya. Lahir sekian ribu orang. Pak Benny
Bukan dari saya, dari Pak Beni. Lahir sekian ribu orang di bawahnya Pak Beni. Ya kan? Nah, gimana caranya orang banyak di bawah? Ininya diperbanyak. Jadi ini gampang, tadi saya sudah jelaskan. Ini lebih gampang. Benar nggak Bapak Ibu? Masalahnya pertanyaan saya mau nggak ngejarin ininya gitu loh. Nah, oke, gampang nggak? Ngejar 4.000 gampang Bapak Ibu setahun. Perbanyak ininya aja, di atasnya ini. Pasti bawahnya akan banyak. Oke, saya rasa itu aja sih, nggak sampai 5 menit. Saya cuma mau ngasih gambaran ini aja. Gitu. Dah, Mas Tio, terima kasih ya.